Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Namaku Siva, dan aku adalah seorang pengusaha sukses. Namun, untuk menemukan cinta yang tulus, aku menyamar menjadi seseorang yang sederhana. Aku bertemu dengan Alex, pria yang membuat hatiku luluh dengan ketulusannya. Tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya, dia melamarku. Dengan penuh keyakinan, aku menerimanya. Aku pikir, ini adalah awal dari kebahagiaan, tetapi ternyata tidak semudah itu. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi ujian. Aku berdiri di pelaminan bersama Alex, tersenyum kepada para tamu, tapi tidak dengan mertuaku, Bu Ratna. "Coba lihat gaun itu," bisiknya kepada Laras, adik Alex, dengan nada meremehkan. Aku mendengar dengan jelas, tetapi hanya tersenyum kecil, menahan perasaan sakit yang mulai menusuk hatiku. "Iya Bu, Kak Alex benar-benar memilih dengan sederhana," sahut Laras, terkikik pelan. Aku tetap diam. Resepsi ini seharusnya menjadi hari bahagia, tapi aku tahu Bu Ratna merencanakan sesuatu yang berbeda. Ketika seorang tamu dari keluarga Alex hendak memberi selamat, Bu Ratna tiba-tiba menyela dengan nada sinis. "Siva ini memang sederhana sekali, ya? Sampai-sampai mas kawinnya saja cuma emas 2 gram, katanya dengan nada mengejek. Tamu itu tampak canggung, sementara aku berusaha menjaga senyum tetap di wajahku. "Terima kasih, Bu," ucapku selembut mungkin. Alex yang berdiri di sampingku langsung menggenggam tanganku erat. "Bu, mas kawin itu soal makna, bukan angka," katanya tegas, berusaha membelaku. Tapi Bu Ratna hanya mendengus sinis. "Makna? Makna apa yang bisa didapat dari 2 gram emas? Jangan-jangan dia cuma mau hidup enak dari uangmu, Alex." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Tapi aku menahan diri. Aku tahu siapa diriku dan apa yang aku mampu lakukan. Resepsi akhirnya selesai, tetapi ucapan Bu Ratna terus terngiang di kepalaku. Di kamar kecil, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. "Tenang, Siva. Ini baru permulaan," bisikku pelan. "Aku menikahi Alex karena cinta. Tapi untuk menghadapi keluarganya, aku butuh lebih dari sekadar kesabaran. Aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih dari yang mereka pikirkan." Hari ini mereka meremehkanku, tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku. Hari-hari setelah pernikahan juga tidak mudah. Aku tinggal di rumah keluarga Alex, di bawah satu atap bersama mertuaku dan Laras. Suatu hari, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Laras datang dengan tatapan penuh sindiran. "Kak, nggak kangen sama rumahmu sendiri?" "Maksudku ya kalau punya rumah sih," ucapnya sambil terkikik. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Kangen, kok. Tapi sekarang rumahku di sini, bareng kamu dan keluarga." Laras mengangkat alis dan mendengus. "Ya, memang dasar orang yang nggak punya pilihan. Untung Kak Alex itu orangnya baik. Kalau aku jadi dia, sih, nggak bakal mau menikah sama kakak." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi suatu saat, mereka akan tahu. Dari dapur, aku mendengar suara Bu Ratna berbicara dengan nada sinis. "Alex itu terlalu bodoh menikahi perempuan itu. Bayangkan, menantu kok nggak bawa apa-apa? Nggak punya pekerjaan tetap." Aku sampai malu sendiri. Aku menarik napas dalam, menahan emosi. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa beberapa bulan lalu, saat bisnis keluarga ini hampir bangkrut, akulah yang diam-diam menyelamatkan mereka. Sore harinya, aku menyelinap keluar rumah untuk bertemu dengan salah satu staf kepercayaanku di dekat pasar. Dia menyerahkan laporan keuangan toko yang telah kucatat diam-diam. "Bu Siva, investasi yang ibu berikan mulai menunjukkan hasil," katanya dengan nada hati-hati. Aku tersenyum puas. "Bagus. Pastikan semuanya berjalan lancar tanpa ada yang tahu dari mana dananya berasal," ujarku. "Baik, Bu," jawabnya sebelum pergi. Aku pulang dengan perasaan lega, meskipun masih harus menghadapi sikap dingin dari Bu Ratna dan Laras. Setidaknya, aku tahu aku sedang melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga ini, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya. Malam harinya, saat makan malam, Bu Ratna kembali melontarkan sindirannya. "Siva, kamu harus belajar banyak dari Laras. Dia itu pintar berdandan, punya banyak teman, dan jelas lebih pantas jadi menantu keluarga kaya," ucapnya tanpa rasa malu. Aku menunduk, tidak ingin memperkeruh suasana. Namun, kali ini, Alex yang biasanya diam, tiba-tiba menegur ibunya.
Bu, cukup. Siva sudah banyak membantu keluarga kita. Dia nggak pantas diperlakukan seperti ini, katanya dengan nada tegas. Bu Ratna mendengus sinis. Bantu apa? Jangan-jangan dia cuma pura-pura rajin biar kita nggak nyuruh dia keluar dari rumah ini. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan Alex dengan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Lex. Aku baik-baik saja, bisikku pelan. Tapi dalam hati, aku berjanji, suatu hari mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, ada sesuatu yang penting yang harus aku urus. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku berpamitan kepada Alex. Lex, aku ada janji ketemu teman lama. Nggak lama kok, mungkin cuma beberapa jam, kataku sambil tersenyum. Alex menatapku heran. Teman yang mana? Tanyanya. Teman kuliah dulu. Kebetulan dia lagi di kota ini, jawabku ringan. Alex mengangguk, meski raut wajahnya masih sedikit penasaran. Ya sudah, hati-hati ya. Aku pun pergi ke sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Di sana, Pak Dani dan beberapa manajer senior sudah menungguku. Selamat pagi, Bu Siva, sapa mereka dengan hormat. Aku mengangguk dan duduk. Pak Dani menyerahkan sebuah map dokumen ke tanganku. Aku membuka dan memeriksa satu persatu dokumen penting terkait proyek besar yang sedang berjalan di luar negeri. Setelah memastikan semuanya beres, aku menandatangani dokumen-dokumen itu. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya tidak mau ada masalah, apalagi situasi saya cukup rumit sekarang, kataku sambil menutup map. Siap, Bu. Semua sudah diatur. Apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan? Tanya salah satu manajer. Aku menggeleng. Tidak. Itu saja. Pastikan tetap berjalan lancar tanpa ada yang tahu, jawabku dengan tegas. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan menyadari siapa aku sebenarnya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jangan lupa jaga kerahasiaan semua ini. Setelah pertemuan selesai, aku beranjak keluar dari kafe. Namun, tiba-tiba suara yang familiar menghentikan langkahku. Siva, kamu ngapain di sini? Aku berbalik dan melihat Laras berdiri tidak jauh dariku, memandang dengan wajah penuh curiga. Dadaku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Oh, Laras. Aku habis ketemu teman lama di sini. Kamu sendiri ngapain? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatiannya. Laras menyipitkan mata. Aku mau beli kopi. Tapi aneh aja, kamu nongkrong di tempat kayak gini. Bukan gaya kamu deh. Aku tersenyum kecil. Ya, namanya juga ketemu teman lama. Biar santai aja, jawabku ringan. Laras masih tampak curiga, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah mengambil kopinya, dia pergi. Aku menghela napas lega. Aku sadar, semuanya bisa berubah drastis jika rahasiaku terbongkar. Tapi ini belum waktunya. Sampai saat yang tepat tiba, aku harus tetap berperan sebagai Siva yang sederhana, istri miskin yang selalu diremehkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas di rumah ini. Namun, aku mulai menyadari sesuatu di wajah Alex, sebuah perubahan kecil yang membuatku merasa tidak tenang. Pagi itu, kami sedang sarapan bersama di meja makan. Seperti biasa, Bu Ratna dan Laras sibuk melontarkan komentar pedas. Kak Siva sih untung banget. Kalau aku, mungkin gak bakal kuat hidup kayak kamu sekarang, ujar Laras sambil memutar sendoknya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperpanjang topik. Tapi kali ini, tatapan Alex dari seberang meja terasa berbeda. Belakangan ini kamu sering keluar rumah. Ada urusan apa sih? Tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah, berusaha tidak menunjukkan kegugupan. Nggak ada yang penting kok. Kadang cuma butuh udara segar atau lihat-lihat suasana. Jawabku santai. Alex mengangguk pelan, tapi aku tahu dia masih menyimpan pertanyaan. Siang harinya, aku sedang membaca buku di kamar ketika Alex tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius. Siva, aku nemuin ini di tas kamu tadi pagi. Dia mengeluarkan selembar kertas dengan logo perusahaan besarku di pojok atas. Jantungku berdegup kencang. Itu adalah laporan keuangan yang kubawa beberapa hari lalu, sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Aku berusaha tetap tenang. Oh, itu punya temanku. Dia minta aku bantu cek karena aku dulu belajar ekonomi. Kamu tahu, aku suka bantu-bantu orang, jawabku dengan senyum tenang, meski dalam hati panik. Alex menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Oh gitu ya? Maaf, aku cuma penasaran.
Kayaknya aku nggak pernah dengar kamu cerita soal ini. Aku tersenyum lagi, mencoba menenangkannya. Nggak apa-apa, Lex. Aku ngerti kamu khawatir. Namun, aku tahu ini tidak akan berakhir di sini. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar suara Bu Ratna berbicara di ruang tamu. Aku mendekat perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di ruang tamu, suara Bu Ratna terdengar marah. Orang itu pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Dia nggak mungkin sesederhana yang kelihatan. Aku mengintip dari balik pintu dapur dan melihatnya menunjukkan sesuatu pada Laras. Aku nemu ini di kamarnya kemarin, katanya sambil mengangkat sebuah kartu nama. Laras mengambil kartu itu dan menatapnya dengan penuh penasaran. Kartu nama perusahaan besar? Gimana mungkin dia punya ini kalau dia bukan siapa-siapa? Ujar Laras, matanya menyipit curiga. Bu Ratna mengangguk penuh keyakinan. Aku segera keluar dari dapur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil menatap mereka. Bu Ratna buru-buru menyembunyikan kartu itu di balik punggungnya dan tersenyum canggung. Oh, nggak ada apa-apa. Lagi ngobrol aja sama Laras. Jawabnya cepat. Aku hanya tersenyum kecil, meski dalam hati aku tahu mereka mulai menyusun kepingan puzzle tentang diriku. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah siap menghadapi apapun yang mereka rencanakan. Apa yang mereka tidak tahu adalah, semua ini bagian dari rencanaku. Waktunya belum tiba, tapi sebentar lagi, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seperti biasa, meja makan berubah menjadi arena komentar pedas. Masakannya begini-begini aja, keluh Bu Ratna sambil menyuap nasi dengan wajah tidak puas. Kalau punya menantu kaya, pasti menunya lebih bervariasi. Aku hanya tersenyum kecil dan menunduk. Di sebelahku, Alex tampak gelisah. Bu, makanannya enak kok. Nggak usah ngomong gitu, kasihan Siva, katanya mencoba membelaku. Laras mendengus. Iya, Kak, kasihan sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan kita juga. Makanannya standar banget tiap hari, ujarnya sinis. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Namun sebelum aku sempat merespons, Bu Ratna tiba-tiba melontarkan sesuatu yang membuatku terkejut. Ngomong-ngomong, Siva, belakangan ini kamu sering banget keluar rumah. Sebenarnya kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu punya rahasia? Tanyanya dengan nada menyindir. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Enggak kok, Bu. Kadang aku cuma cari udara segar atau ketemu teman lama. Saya juga bantu-bantu teman yang lagi kesulitan. Jawabku tenang. Bu Ratna tertawa sinis. Bantu-bantu? Kamu tuh hidup dari uang Alex. Ngomongnya kayak orang kaya aja, potong Laras dengan nada mengejek. Aku baru saja akan menjawab ketika Bu Ratna meletakkan garpu dan pisau dengan keras di atas meja. Aku nggak suka kalau ada yang bohong di keluarga ini. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang disembunyikan, mending bilang sekarang, katanya tajam. Aku tetap diam, menatapnya tanpa gentar. Oh ya? Kalau gitu, ini apa? Bu Ratna mengeluarkan kartu nama perusahaan dari sakunya dan meletakkannya di meja. Suasana langsung hening. Alex menatapku penuh tanda tanya. Laras menyeringai, merasa menemukan celah untuk menyerangku. Aku hanya tersenyum tipis. Teman itu kan datang dari berbagai kalangan, Bu, jawabku santai. Lagi pula, nggak semua orang kaya itu sombong. Bu Ratna terdiam. Aku bisa melihat ketidakpercayanya, tapi aku juga tahu, ini baru permulaan. Bu Ratna tampak kecewa karena aku berhasil membalikan situasi. Ya sudah, tapi hati-hati ya. Jangan sampai bikin malu keluarga ini, katanya tajam. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan sarapanku. Dalam hati, aku tahu ini hanyalah awal dari kecurigaan mereka. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Apa yang mereka tidak tahu adalah, semakin keras mereka mencoba menjatuhkanku, semakin kuat aku akan bangkit. Satu langkah lagi menuju akhir permainan ini, dan aku yang akan keluar sebagai pemenang. Hari itu, aku memutuskan pergi ke pusat kota. Aku butuh waktu untuk menyusun strategi berikutnya. Aku bertemu dengan Pak Dani di sebuah tempat yang cukup jauh dari rumah. Semua kontrak untuk proyek baru sudah siap sebelum akhir bulan, ucapku sambil menyerahkan map berisi data penting di atas meja kafe. Pak Dani mengangguk dengan penuh hormat. Tentu, Bu Siva. Semua akan saya urus sesuai instruksi Anda. Kami berbicara serius selama hampir setengah jam hingga akhirnya pertemuan selesai. Saat aku melangkah keluar dari kafe,
Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenal siapa aku sebenarnya. Bu Siva. Suara itu menghentikan langkahku. Aku menoleh dan melihat Pak Haris, salah satu rekan bisnis yang sudah lama tidak kujumpai. Aku menanggapinya dengan tenang, berbicara sebentar sebelum akhirnya berpamitan. Aku merasa lega saat meninggalkan tempat itu. Namun, rasa lega itu hanya berlangsung sebentar. Saat berjalan menuju parkiran, aku mendengar suara familiar di belakangku. Itu siapa? Aku menoleh cepat dan melihat Laras berdiri beberapa meter dariku. Matanya menyipit, seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Aku segera mengendalikan ekspresiku. Oh, Laras, kamu ngapain di sini? Tanyaku sambil berusaha menjaga nada suaraku tetap ringan. Aku lagi belanja sama teman-teman, jawabnya, lalu menatapku penuh selidik. Tapi tadi aku lihat kamu ngobrol sama orang itu. Siapa dia? Kok kayaknya orang penting? Aku tertawa kecil, berusaha tetap tenang. Dia teman lama waktu aku kerja dulu. Nggak ada yang penting kok, jawabku santai. Laras masih menatapku penuh kecurigaan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia pasti akan mencari tahu lebih lanjut. Malam harinya, aku mendengar Laras berbicara dengan Bu Ratna di ruang tamu. Bu, tadi aku lihat Kak Siva di mal. Dia lagi ngobrol sama orang penting gitu. Kayaknya mereka bahas bisnis deh, kata Laras dengan nada bersemangat. Bu Ratna langsung bereaksi. Bisnis? Hah? Jangan-jangan dia ini cuma pura-pura miskin, ujarnya dengan nada tinggi. Aku mendengarkan dari balik pintu kamar, berusaha menahan senyum. Mereka mungkin mulai mencium sesuatu, tapi aku tahu mereka belum memiliki bukti yang cukup. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan paginya, saat sarapan, Bu Ratna mulai melontarkan pertanyaan aneh. Siva, kamu pernah kerja di mana sebelumnya? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Aku tersenyum kecil. Oh, saya pernah kerja di beberapa tempat, Bu. Tapi sekarang saya lebih fokus bantu-bantu di rumah saja. Bu Ratna mendengus. Aneh ya, kalau aku sih nggak percaya kamu cuma bantu-bantu. Jangan-jangan kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kami, balasnya dengan nada menusuk. Aku tetap tenang. Bu, kalau ada yang ingin ibu tanyakan, silakan. Saya nggak menyembunyikan apa-apa. Bu Ratna tersenyum kecil, tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Permainan ini hampir berakhir. Tapi aku masih punya satu langkah besar yang akan mengubah semuanya. Hari itu adalah acara keluarga besar, momen di mana Bu Ratna selalu berusaha menunjukkan kontrol dan kekuasaannya. Semua anggota keluarga berkumpul di rumah besar mereka, dan tentu saja, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Bu Ratna pasti punya rencana untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku bisa melihatnya dari cara dia menatapku, seolah sudah merasa menang. Dia terus-menerus merendahkanku, dan aku tahu, ini adalah puncaknya. Aku juga tahu apa yang dia rencanakan. Dia mungkin akan mengungkit status sosialku yang dianggapnya tidak sebanding dengan keluarga mereka. Namun, aku tidak tinggal diam. Aku bangkit dari tempat dudukku, menatap Bu Ratna dengan senyum tenang di wajahku. Saatnya sudah tiba. Maaf, Bu Ratna, ucapku dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Sebelum ibu melanjutkan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa melihat ekspresi mereka yang penuh rasa ingin tahu. Ruangan menjadi sunyi. Aku tahu saat ini aku memiliki perhatian mereka. Aku menarik napas perlahan sebelum berbicara. Nama saya bukan hanya Siva, ucapku dengan tenang. Saya adalah Siva, CEO dari perusahaan multinasional yang memiliki cabang di seluruh dunia. Dan saya juga pemilik dari perusahaan yang baru saja kalian sebutkan, perusahaan yang membantu proyek keluarga kalian. Suasana mendadak hening. Raut wajah Bu Ratna dan Laras berubah seketika, tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Bu Ratna menatapku dengan mata melebar. Jadi selama ini kamu pura-pura jadi orang miskin? Tanyanya, suaranya mulai serak. Aku menatapnya penuh percaya diri. Bukan pura-pura, Bu. Saya hanya ingin mencari seseorang tanpa melihat harta dan status sosial. Dan saya menikahi Rendra karena saya mencintainya, bukan karena kekayaan atau nama besar. Aku melirik Alex yang duduk tak jauh dariku. Wajahnya penuh keterkejutan, tapi aku juga bisa melihat campuran kebingungan dan kebanggaan di matanya. Dia mungkin baru menyadari betapa besar rahasia yang selama ini aku simpan. Laras masih menatapku dengan tatapan sulit percaya.
Jadi, kamu sengaja merendahkan dirimu supaya bisa menikah dengan Alex? Tanyanya pelan. Saya bukan merendahkan diri. Saya hanya memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Dan kalian akan tahu bahwa saya lebih dari sekadar menantu miskin yang kalian pikirkan. Ruangan masih sunyi. Semua orang terdiam, memproses kata-kataku. Aku tahu, selama ini mereka meremehkanku. Menganggapku bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita sederhana yang tidak pantas berada di tengah keluarga ini. Tapi hari ini, aku telah menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan kini, giliran mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga ini.